Jika kalian suka dengan channel ini, sok atuh disubrek, karena subrek itu gratis. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada kisahnya. Mengisahkan seorang gadis bernama Jang Eun-ha, si kurir pengantar paket spesialis yang tidak pernah gagal dalam menjalankan misinya, dengan tepat waktu dan sangat rapi. Eun-ha tidak pernah mempermasalahkan isi paket atau identitas si pelanggan, yang penting ia mendapat bayaran yang fantastis. Selama ini Eun-ha tidak pernah mengingkari tugasnya sebagai teh kurir. Dalam visi misinya hanya mengantarkan paket dengan sempurna dan tepat waktu sampai tujuan. Eun-ha bekerja di bawah perusahaan milik Pak Baek, perusahaan yang mengantarkan paket khusus. Dan pria ini bernama Asip, rekan kerja Eun-ha yang selalu menjaga mobilnya. Selain itu, Eun-ha sangatlah jago menyetir. Tak heran semua pelanggan merasa kapok disupiri Eun-ha yang sangat barbar dan cepat. Sampai si pelanggan mabok sangu. Saat di malam hari, Eun-ha selalu mengganti plat nomor mobilnya supaya tidak terlacak oleh polisi. Ia sangatlah halus menjalankan tugasnya yang sangat berbahaya. Scene dilanjutkan, bapak-bapak bernama Kim Do-sik yang menjadi DPO lantaran diduga melakukan praktek kolusi dengan pejabat pemerintah. Ia merupakan bapak beranak satu. Si anak bernama Kim Seo-won. Ia berniat pergi meninggalkan Korea dengan cara ilegal melalui kapal laut. Di sisi lain, Pak Jo sangatlah kesal dengan ulah anak buahnya yang hampir saja membocorkan rahasia terbesarnya. Pak Jo adalah ketua gangster yang paling ditakuti dan disegani. Ia juga merupakan anggota kepolisian yang memiliki jabatan cukup tinggi. Pak Jo sangatlah marah dengan Do-sik yang masih menyimpan berkas tersebut. Ia meminta Do-sik untuk memberikannya berkas tersebut. Scene dilanjutkan Eun-ha yang mempunyai kucing oranye yang sangat disayangi lebih dari si doi. Kucing oranye memanglah beda. Tak lama Eun-ha mendapat pelanggan setia yang akan kabur ke luar negeri. Mereka pun berembuk untuk mencari jalan keluar Eun-ha supaya tidak terjadi hal apapun pada paket tersebut yang sangat berbahaya. Saat di malam hari, Pak Jo dan pengikutnya berhasil menemukan keberadaan Do-sik. Ia pun langsung menghajarnya tanpa ampun, sehingga Do-sik pun tidak bisa berkutik. Sebelum itu, Do-sik ternyata meminta Seo-won untuk pergi ke jalan dan mencari mobil yang sudah dipesan bapaknya. Dan ternyata pelanggan Eun-ha adalah si bocil Seo-won yang kabur dari kejaran para gangster yang akan membunuhnya sewaktu-waktu. Eun-ha berhasil meloloskan diri dari para gangster. Ia pun pergi meninggalkan Seo-won di mobil sendirian, lantaran tidak mau berurusan dengan gangster tersebut. Seo-won terus mengikuti Eun-ha kemanapun pergi dan selalu di sampingnya, meski Eun-ha tidak ingin membawanya. Dan Seo-won pun meminta untuk diselamatkan, tapi Eun-ha mengurungkan niatnya untuk meninggalkan Seo-won sendirian. Ia tidak tega meninggalkannya sendirian di tengah dunia sedang memburu Seo-won karena menyimpan berkas berbahaya. Ia lalu membawanya ke hotel karena hari sudah semakin gelap. Scene dilanjutkan, Pak Oh menonjok bapak ini yang telah menyediakan pengiriman Do-sik dan anaknya ke luar negeri. Mereka terus mengusik bapak ini tersebut sampai babak belur untuk mencari informasi keberadaan Seo-won saat ini. Singkat waktu, Pak Jo dan pengikutnya berhasil menemukan Eun-ha dan Seo-won yang tinggal di hotel. Karena Seo-won terus menangis lantaran ditinggalkan oleh sang bapak untuk selama-lamanya. Ia pun sangat sedih ditinggalkan sang bapak. Pak Jo mengetahui penyamaran Eun-ha. Ia meminta untuk mengembalikan berkas tersebut.
Pak Jo juga akan mengancam Eunha akan membunuhnya. Tapi Eunha lebih jago gelut dari Pak Jo dan berhasil meloloskan diri. Masalah semakin rumit ketika Agenis juga akan menangkap Eunha yang merupakan warga Korea Utara. Bu-han ternyata mengetahui semua rahasia Eunha. Kini polisi dan Agenis bekerja sama untuk menangkap Eunha. Scene dilanjutkan Eunha mengunjungi ibu Sewon yang bekerja di klub malam. Ia meminta ibunya untuk melihat Sewon untuk yang terakhir kalinya karena Sewon saat ini dalam bahaya. Kemudian Pak Oh datang menghantam Eunha sampai terjatuh, tapi ia berhasil bangkit dan melawannya demi menyelamatkan Sewon dari para gangster. Cobaan terus datang kepada Eunha dan Sewon ketika Pak Oh terus mengejarnya tak henti-hentinya. Ia pun berusaha keras untuk bisa lolos dari Pak Oh, sampai akhirnya Eunha berhasil lolos dari para gangster. Dengan kondisinya yang cukup parah, Eunha berhasil menyelamatkan Sewon. Ia juga mulai oleng dan tak sadarkan diri. Sewon pun merelakan duitnya demi menyelamatkan Eunha yang jatuh pingsan akibat terluka cukup parah. Di sisi lain, Pak Jo membunuh Pak Oh demi menghilangkan jejak kejahatannya yang mungkin bisa sangat berbahaya bagi Pak Jo. Keesokan paginya, Sewon menanyakan pacar impian seperti apa yang diinginkan Eunha. Lalu Eunha tidak ingin mempunyai doi yang ngompol di celana pastinya. Secara halus ia menyindir Sewon yang waktu lalu mengompol di lift. Pak Baek meminta Eunha untuk merelakan Sewon pergi ke luar negeri dan hidup bahagia di negara barunya. 아, 더러워요. 야, 너가도 더럽거든? 찍는다. Di sisi lain, Bu-han mengetahui bahwa Pak Jo lah pembunuh sebenarnya setelah mendapat bukti dari rekaman suara milik Do-sik. Pak Jo dan para gangster datang memborbardir Pak Baek dengan Hector. Tak cuma itu saja, ia juga menonjok Pak Baek sampai berlumuran darah. Misi Pak Jo hanyalah mengambil berkas tersebut, tapi lantaran orang-orang terus menghalanginya, ia pun harus bekerja kotor untuk menghilangkan bukti-bukti yang akan menjebloskannya pada jeruji besi. 퇴근 좀 합시다. 퇴근. Namun Pak Baek tidak menyerah begitu saja. Ia berhasil mengelabui Pak Jo dan pengikutnya. Sampai akhirnya Pak Baek meninggal dunia. Beberapa jam kemudian, Eunha pun merasa rewah sekaligus marah terhadap Pak Jo dan CS-nya yang telah melenyapkan Pak Baek. Dengan sangat cepat, Eunha berhasil membunuh para gangster dengan obeng saja. Para gangster pun tak bisa berkutip ketika Eunha mulai bergerak seperti monster yang menyelinap di tengah kegelapan. Diam seperti wanita lugu bergerak membantai para gangster sampai tuntas. Cobaan terus datang pada Eunha ketika ia hampir saja menolong Sewon dari Pak Jo yang akan menyeburkan diri ke laut. Singkat waktu, Eunha berhasil menyelamatkan Sewon dari mara bahaya dan berhasil membunuh Pak Jo. Meski Eunha juga entah hidup ataupun mati ketika di dalam air baku hantam dengan Pak Jo. Beberapa hari kemudian, Sewon menjalani hidupnya dengan sangat bahagia dengan teman sebayanya. Kini ia juga tinggal bersama Asip. Tak lama, mobil putih pun berhenti di hadapan Sewon. Ia pun mencoba mengikutinya dan melihat-lihat. Namun tidak ada siapapun. Selama ini Eunha masih hidup. Ia juga bekerja menjadi teh kurir lagi. Kali ini ia mendapatkan klien baru setelah lama cuti. Film pun tamat. Intinya jangan sekali-kali meremehkan wanita pendiam, karena ia lebih berbahaya dan menakutkan dari monster. Diam seperti wanita lugu dan polos, bergerak menjadi overpower.
Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.